Kalau kita melihat keadaan dunia sewaktu Nabi Muhammad Isra, Nabi bertemu dengan seorang orang tua yang telah membungkuk. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, orang tua ini siapa? Kata Jibril, orang tua ini adalah umur dunia. Jika orang tua ini meninggal, dunia ini adalah kiamat. Waktu Nabi Pak Bu Allah bungkuk orang tua ba kiro-kiro kini Rasul dewa mungkin gaya kolah di ruang ICU ko Pak. Iya tak? Berarti dunia kolah rapuh. Di situ mangko murah sajo longsor, murah sajo galodo, sebab inyola tuwo. Jo ama masak bumi nan tuwo ko supaya jan murah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Tolong bumikan. Jadian bumi sekeliling awak ko menjadi tubuh de awak. Pulangkan kepada tubuh nan batin nan kembali ke Nur Muhammad. Tolong pasak dengan kalimah la ilaha illallah. Janji Allah di dalam kitab Mufjibul Khalaik, la ilaha illallah usni wa man dakhalahu aminu min azabi. La ilaha illallah benteng aku, siapa yang masuk ke dalam benteng aku maka aman daripada azab aku. Itu janji Allah. Supaya aman daripada azab Allah, berbenteng di dalam kalimah la ilaha illallah. Iko nama pakwai bumi dan rapuh-rapuh ku ibu bapa. Tolong dipasak dengan la ilaha illallah. Kemudian bumi Allah ku pada dasarnya kumuh atau kotor. Sewaktu Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah memakan buah khuldi, tarasu sakit parwi ingin buang air besar, tidak boleh di dalam surga. Ihbitu fil ard, turun kalian ke bumi. Satu di masyrik, satu di maghrib, lah sampai di bumi mangko KWC Nabi Adam jo Siti Hawa. Jadi bumi ko WC Nabi Adam jo Siti Hawa. Awak kini idui di WC. Iya toh? Dan awak pun WC. Namanya WC berjalan. Iya pun enggak? Bisa di pareso kuku awak punya tahi. Iya. Mato tahi mato iduang, tahi iduang gigi, tahi gigi talingo, tahi talingo parui, itu namanya benar. Iya kan? Jadi kalau dicaliat tubuh seorang insan ko adalah sarang daripada nan kubuah. Nah, sampai tinggal kita kumuh dan kita pun kubuah. Sehingga bayi suci di dalam kandungan ibu setelah lahir ke bumi langsung menangis. Kenapa? Karena pindah daripada alam suci kepada alam kotor. Jadi ba'ama suci yang dewa, lihat firman Allah di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak dan tasbihlah pagi dan sore. Tasbih itu artikan mensucikan. Karena tubuhku banyak dasar nang kumuh, tinggal kita nang kumuh, mangku sucikan dengan tasbih. Sucikan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah
walaupun istilahnya yang kita sucikan Allah, Allah tu meliputi segala alam, memenuhi segala rumput, sehingga alam ko ikut suci. Maaf, lah mengantua. Anu lah. Yo kalau ada nama mengantua, asal-asalnya lalu. Anda jadi masalah. Anyo jangan membawa kawan. Jangan disabui-sabuian. Lalu ya. Kadang-kadang orang ko kana dolo sebelum mati nyo cubo-cubo cara mati dahulu. Orang mati itu mato di katuian, ada cubo-cubo mengatui mato dulu. Bukan mengantua tapi mempelajari untuk mati. Ada juga sebagian seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang indah ini, kita memakai sifat setelah Nabi yang diikut Khalifah Rasyidin, yaitunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gunanya untuk kita pakaikan ke diri kita. Ambek sahabat itu masing-masing yang mempunyai martabat. Martabatku gunanya apa? Untuk pakaian diri di awal hidup nak dipakai mati nak ditopang. Sebab yang kan kita adui adalah mati. Kalau hidup kau ikut sesuatu nan kita tinggalan. Kini kan hidup sadonya kau. Nanti bo kalau udah hidup sadonya kau. Lain tak ada macam puawak. Kan hidup kini kau. Aku nan hidup seluruhnya tu. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Setiap manusia ini mati. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia akan memasukinya. Ndak dietong dobo pak gadang ketek tuo jomodo. Orang kaya, orang bansai, pejabat tinggi atau rendah. Yang penting bernama mati. Pintu mati itu satu-satunya. Anyo kadang-kadang dek babeda kita lahir, babeda puluh kita masuk pintu tu. Kan dia nak. Kadang-kadang ibu-ibu dahulu nak mati, ambo kudian. Kadang-kadang ambo kudian, ibu-ibu dahulu. Oh sama dia ya. Tapi nanjale sianan sampai aja. Itu nan mati walaupun samo duduk awak bersama-sama. Demikian samo duduk awak walaupun berdekatan, tapi yang pulang kepada Allah adalah sia yang ditentukan oleh Allah. Seluruh manusia tanpa terkecuali pasti mati. Karena jadi martabat yang kita pakai itu yang pertama Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, ana madinatu sakha wa Abu Bakarin babuha. Aku ini gudang pemurah, Abu Bakar pintunya. Jadi Abu Bakar ku pemurah. As-sakhi qaribu minallah wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Wal bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minal jannah wal qaribu minan nar. Orang pemurah itu dekat kepada surga, dekat kepada Allah, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Tapi kalau orang kikir, panceke, sampili karyang, kajai balapir, macam-macam namanya, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dakik ke neraka. Anak kita nang manonya dakik ke neraka atau dakik ke surga? Sapakai awak dakik ke surga walaupun awak panceke. Yang janji Nabi as-sakhi qaribu minallah. Orang pemurah dekat kepada Allah, dakik ke surga, jauh dari neraka. Mungkin ikonan kita pilih, iya kan? Kalau ikonan kita pilih, caliat pangkanya sahih, artinya pemurah. Kalau Abu Bakar Siddiq
di samping pemurah, sangat sayang kepada Rasulullah. Rasul tu menantu Abu Bakar, bu. Jadi sahabat nabarampe ko duo mertua, duo menantu Nabi. Abu Bakar, Umar itu mertua Nabi. Utsman, Ali itu menantu Nabi. Berarti inyo saja. Padahal Nabi ko tua daripada Abu Bakar, 2 tahun 2 bulan tua Nabi dari Abu Bakar. Abu Bakar ko kawan Nabi saja ketek. Akhirnya diambillah Nabi ko menjadi menantu de Abu Bakar. Bukan jual dia tapi jual anaknya, Siti Aisyah. Jadi pernah suatu kali Nabi ko diperintahkan oleh Abu Lahab, siapa yang bisa membunuh Muhammad, kepalanya dipancung, akan dikasih 100 ekor onta. Kalau satu untuk Pak 50 juta juci untuk kali 100 800. Ya mati-mati aja lah. Coba bayangkan. Jadi suatu kali peristiwa, ada dia di rumah tu batigo Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Ali. Datang orang kafir 70 orang mengepung rumah Nabi. Tujuannya apa? Ingin membunuh Nabi, memotong leher Nabi supaya dapat 100 ekor onta. Tapi seluruh orang yang datang tu Pak, tidak ada seorang jua yang berani mengetok rumah Nabi. Ini akan membunuh Nabi, tapi mengetok rumah Nabi tidak tahu. Banyaknya 70 orang. Memang Nabi itu telah bersabda, nusirtu birrabbi, aku ini ditolong dengan gentar. Kalau dari jauh rasokan dimasukkan ke dalam karuang, tapi kalau dake batamu juga tahu. Itu kelebihan Nabi. Jadi memang janji Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, jangankan engkau bawa para sahabat ini, engkau saja yang berperang, engkau akan menang. Sebab apa? Nabi itu jalannya gara-gara Allah, langkahnya langkah Allah. Berkatanya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasul itu berkata satu kalimat pun kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi orang itu berkumpul di sekeliling. Tapi maaf bu, mau nak menuduh orang di luar, kau kah? Nah, iku aku nampak menunjuk ke kerajaan 70 orang kafir mengepung di luar. Mau cari tunjuk aku ke maaf bu, nak menuduh ibu-ibu di luar dah. Iku mencontohkan. Kalau keliling kan seperti itu nak. Menunggu tarui. Jadi kecil Nabi, Abu Bakar, Ali, wahai sahabatku, di antara nan baru sia nan kamanggantian namo untuk kadibunuh menuju Ali, biar aku ganti engkau ya Rasulullah. Coba bayangkan pahitnya Pak. Kalau ada nan orangnya amok ini ada rapik dia betul teruntum di padang, sia nak kamanggantian namo mungkin banyak menunjuk tangan. Ambo diundang di Sinan, di gubernur, didiamkan beko di hotel Iko, siana mangantian namo, mungkin banyak tunjuk tangan. Tapi kalau Nabi siana mangantian namo untuk kadibunuh, langsung tunjuk tangan Sayyidina Ali, biar aku ganti engkau ya Rasulullah. Silakanlah, tidurlah di tempat tidurku, duduklah di tempat dudukku. Jadi pas inyo mulai duduk, tinggal dua oleh Nabi dengan Abu Bakar Khalifah. Yuk kita bayi. Sebelum bayi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa tu? Dibaca itu dek Nabi, tak kalaulah orang nan 70 ko di luar. Ada orang tak kalau kini setelah membaca tu. Ikon pun memang tak kalau orang kafir tadi je sampai lawan Allah. Betul? Tunggu ampun dulu lah lama selesai membaca ko mana kalau lah. Bisa dah membaca tu je tak kalau. Kita berubah bagaimana? Tak kalau orang tu 70 orang tu. Jadi kalau dia orang tua-tua zaman saya suap pak, ikut namanya dia ikut doa parabun tu. Doa parabun. Kalau ada di kajang musuh kama awak nak kama tonggak kama meliang, anak tampek takwa Allah Subhanahu wa taala, tolong dibaca 2 ayat kau. Insya-Allah. Nampak ni. Tapi kamu suah doan kalau awak sama awak kok kawan dong. Ada muah dong. Alah, kau nak tentuan lo bekoy. Sedang panen lo buah durian kawan. Apa buat lo palang kehantakan abu ya. Kuna dia jam buya disuruh Pak Bali batang. Daripada tatangko, jadi mabiat durian ko cai kuna dia baca. Aku mahal lah. Alah. Ko jadi pagunuan memang tangan kiri jo tangan kanan ko barake tapi nak kaji ko jangan di kidan kaji ko di kanan kan. Jadi pasta kalau Nabi di bawah diambil dek Nabi pasir nyolak tang kate kapal urang. Dak jago-jago. Itu karajo Allah Taala. Karajo Allah. Baik. Lapai Nabi dengan Abu Bakar la jauh barangke mangku jago orang ko jago dicalik kapalo ala bakasiat tuduh manuduh inyo samo inyo nak kecik na surang ko na wala tang kasiat anak kecik na surang kasiat nyo la tibuli di kapalo akinyo pacaka inyo samo inyo. Kalau 70 tu kan dibagi seorang-seorang hak lalatia dia bacaka mangko seorang takana mangakito ko. Tapi kita kan mengunah Muhammad lah adona sikonan tangga lah dona lambang lah do gigi na badara mau cakap ala latia makota kana tujuan lahano sadonyo tanpa ado basa-basi langsung nyo tebrak rumah Nabi itu tak tadinya membunuh Nabi lain talok dan nyo menokop itu. Kini Nabi lapai ndak ada berpikir langsung manokop itu. Kita antian kaji sampai di sini. Itulah bedanya orang nak ada Muhammad di diri jo indak ba Muhammad. Aku lari kapan Ustaz tadi. Lah, elok-elok membalas buluh dalam buluh pandang baruri, elok-elok memandang tubuh dalam tubuh insan badiri. Kalau lai akhir diri kita nan kembali kadur Muhammad sampai terjadi sifat zat yang bernama Allah, ndak murah juga merokok pintu. Bukan Barabah nak makan padi antara Barabah makan si kadu dua, bukan di Makkah Muhammad bali antara ko dengan kita sama dua. Jadi kalau ndak ada Muhammad di dalam diri, cuma sabantala pehnya langsung ditabrak pintu sekali. Maka kini kita membunuh Muhammad. Padahal lihat doa Muhammad umat tu lain. Jadi orang kafir ko bagai ke orang matinya pak. Kalau kau orang duit datang ke dia. Kalau duduk di dalam diri awak nur Allah nur Muhammad sifatullah sifat Muhammad nak taluk dek mana kau orang. Tu tadi. Dia hanya menunggu di luar daripada mengetuk pintu. Kalau Muhammad ada di dalam. Ndak memandang warna tubuh, ndak memandang bentuk laki-laki atau perempuan, ndak memandang lemah atau kuat. Kalau diri lain duduk dengan Muhammad, ndak langsung dia menokok pintu. Lapai Muhammad, maka dia tokok itu. Lain sampai tujuan. Nak dibunuh lapai.
Lai tibo di tempat ti dua nabi lah dibuka sarung pedang Allah mulai kadi pancuang ate kecek na sorang cibo dicaliat mana dulu iyo Muhammad nanti dua kah. Setelah dibuka pakaian kironyo Ali nan sorang lai kama mancuang na kecek na sorang ko bukan tujuan kita. Akhirnya dicari-cari balik keluar Nabi. Kironyo Nabi dengan Abu Bakar itu nyopai ke Jabal Sur. Kasinan inyo. Insyaallah kalau kita umrah nanti dengan Al-Mahi, ambo tunjukkan nanti mana Jabal Sur tu tempat Nabi berado. Insyaallah Pak Dodi ya. Yo guna. Inyo takatu kalau kini kan cari tuwe dulu. Kalau besok tu dia doa anak tu na Jabal Sur. Gua Jabal Sur tu nak di bawah debok dia tek. Nabi itu lebih kurang 8 kilo dari Masjidil Haram. Siapa yang mantah makanan kasinan anak Abu Bakar namanya Siti Asma ambil 8 bulan. 8 bulan ambil 8 kilo berjalan 8 kilo lo balik. Kalau nyu hamil nyuatan makanan di bawah paruinya di nampak panara. Diam-diam makanan ko bari awak kan ambil. Asing ko na do po na ni bau. Itu nama ulangan salamo 3 hari kasinan. Hebat nolai orang kapir ko satu hari inyo mamaresong jajak. Tapi na jajak Siti Asma dan apa? Kenapa seperti itu? Inyo berjalan malam pulang. Sebelum subuh tukang gembala kambing melapehkan kambingnya di situ. Jadi jajak Siti Asma ko Allah abih di kaki kambing. Baitu Allah. Kalau Allah ko wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Orang berpolitik, Allah berpolitik, politik Allah ndadona dia tehnya. Lainnya berjalan malam, tapi sebelum orang mencari jajak ko la dilipu di kaki kambing. Adisiku nampak kesayangan Abu Bakar kepada Nabi. Waktu ke arah Jabal Sur, Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Pas manjat bukit Jabal Sur, Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Pas mulai masuk ke pintu goa, ya Rasulullah kata Abu Bakar, stop engkau dulu. Diam kau dulu bayi kagu. Ambo mamariso dahulu. Kenapa seperti itu ya Khalifah? Mana ada tahu di dalam gua ini binatang buas. Tapi kenapa kok kamu dulu yang memeriksanya? Wahai Rasulullah, kalau sekedar ambo na meninggal, anak bini nak kawananginya ya Rasulullah. Tapi kalau engkau meninggal dunia, alam ini akan menangis. Baitu sayang Abu Bakar kan. Ko ambo mati, paliak-paliak anak bini nak kawananginya. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, bumi ini akan menangis. Adia ambodol. Nah para sahabat, pas masuk di dalam gua, iyo ndak ada apa-apa dah. Akhirnya masuklah di situ. Masuklah ke dalam gua antara Nabi dengan Abu Bakar. Pas masuk ke dalam pintu gua, langsung disuruh di Allah, yaitunya laba-laba atau nama lawah untuk membuat sarang di pintu gua tu. Hai laba-laba, tolong langsung kalian membuat sarang. Wahai merpati, tolong kalian batalua di pintu gua kau. Akan itu kiranya besok siang orang kafir tu sampai jauh katih Jabal Sur. Pasti mau dia nampak de Abu Bakar kakinya. Kaki orang tu nampak. Pokoknya kalau mencari orang ke arah bawah, nampak orang tu baru. Tapi anu cari ke pintu gua pas, nampak de orang tu laba-laba basarang di pintu gua. Secara logika, kok ke dalam kurang ko berarti jadi yang lawak ko pasti putui-putui. Kan dia benar? No caliak marpati batalua di tepi pintu gua tu. Kalau di dalam kurang pasti marpati ko tabang. Kan dia? Akhirnya sampai di sini orang ko balik. Padahal
nan Abu Bakar kualah mangiti. Sadang mangiti Abu Bakar, disitulah turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau rusuh, Allah beserta kita. Disitulah masuk ke kalbu Abu Bakar, merasukan sub dengan Allah, sego panah pila layak alam terasu dengan Allah. Di dalam itulah dapet de Abu Bakar. Itu mangkonyo sampaikan tarikatnya Naksabandia, ado sifatnya khalwat atau basulua. Adisiko mulai kajinya dari Abu Bakar. Kemudian ma'alai orang tua babalia na Nabi yolalatiah. Akhirnya ba'a Nabi meminta tidur Nabi yang menjadi bantah pahu Abu Bakar. Berarti menantu tidur dia tepau mertua. Coba bayangkan lah, setelah mau mengaji ku besok jadi kau buat nasi kona. Nah, iku bah kecet tadi, ikulah kesimpulan kaji kau. Kalau memang terjadi pulau takai kau, aku rasui nak lupa. Tapi beko jan beko nampak mangalah minantu nak ini. Aku saja buya meninggal mengamalkan sunnah. Kanun Nabi Abu Bakar seperti itu. Memang latiah dicaliat Jabal Sur itu bukan seperti kuah. Apalagi Jabal Nur, Gua Hira, tambah tu tinggi lagi. Sadang Nabi tertidur, yang Abu Bakar menunjukkan kakinya kamu kok pas tiba di sudut gua. Gua tu tak ada, sekedar berdua. Tidur Nabi itu tak lebih sadar menunjuk orang. Basikat tuang tu tak kaya tapi Nabi itu tidur nyualeh saketek di tangannya kuah kada ke pahu Abu Bakar. Nyo dokup namanya kuah Nabi tak itu tidurnya. Sadang Nabi tak tidur, nampak mencogok-cogok kapalula dake sudut kaki Abu Bakar. Kalau diilakkan ulaku degang kaki, tajago Nabi bekoh dari tidur. Sabok bantahnya di pawawa. Kalau tidak ditaruh kaki awak dimakan de ular. Dipilih de Abu Bakar, biarkan kaki ambo digigi ular daripada tajago Nabi daripada tidur. Baitu keyakinan Abu Bakar kau kepada Nabi. Ironyo tahan ngumpat. Sedang kaki diunjurkan, iyo digigi di ular. Sabo sama jogo kepada ular ko nyo tutui taruhin. Sama jogo kepada ular nyo tutui daripada Nabi bekokan lain. Di awak kironyo de sakit kaki digigi ular manan sakit manangin indah ayam atau keluar. Main tiap ayam atau tibo ke pipi Nabi tajago. Engkau menangis ya khalifah indah anyo ayam atau keluarnya menangis indah. Bama ko keluar ayam atau manahan sakit ba kaki yang mo kuat digiginya de ular. Yang ular menggigit tu pak mo ndak lo lari dah. Nyo tunggu lo di sini. Aduduk Nabi ditanya ular. Ular, baaman ko bagigit kaki sahabat Abu. Kata ular, ya Rasulullah, dari awal saya tidak berniat menggigit kaki sahabatmu. Terus malam tadi kami dapat kabar bahwa engkau Rasulullah datang ke gua ini. Jadi kedatangan ambo kemari ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Tapi dan sahabat engkau satio ambo mencari engkau, you tutui you taruh pintu ambo. Satio ambo mencari you tutui you taruh tumangku ambo gigi. Coba bayangkan ibu bapak seekor ular binatang ingin memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat Nabi. Iyo tu, iyo ingin awak memandang, banyakkan salawat kepada Nabi. Salatullah, salamullah, ala Habibi
begitu sayang Abu Bakar ke Nabi. Di samping pemurah, sangat cinta sayang ke Nabi. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di jaliat yang digigi itu ditawar oleh Rasulullah, sakit taraso nang biso nyo ilang. Jadi Nabi itu alah meninggal, Abu Bakar alah puno, tapi nanula masih ada. Ku awak nan digigi nyo beko atau anak cucu awak kan iyo? Di sekolah mangko kita ambil dalam ayat salamun ala nuhim fil alamin. Salamun ala nuhim fil alamin. Salamun ala nuhim fil alamin. Nah, kalau syariatnya apa? Ampu tangan awak adinayakan ke langit-langit, tapi yang tarampak basahnya kalau masih kariang tu adun lah nampak basah diletakkan karkane gigi baca salamun ala nuhim fil alamin. Jadi siana mangarajuan ka angkungannya masuan ajang kau anak kane gigi tu bodoh banyak pulau para saya orang tu sakit lah kenyogasun mangangu disuruh pulau iya. Jadi siana membantu atau salamun ala nuhim fil alamin. Barang siapa yang memacui ko maka hancur sekalian bisa hanya sekedar sakit biasa nanti enggak. Kenapa seperti itu? Karena bisa ko bau tambudi ke Nabi Nuh. Itu panah nanya kata kapa Nabi Nuh. Atau bila Nabi Nuh dikekekan selamat, maka kita pun mengatakan bisa tu selamat. Kalau lah selamat bisa ko abihnya, maka tinggal biasa. Aku hak ko di dalam Quran. Allah banyak nambah cubuan ko ibu bapa. Tapi kalau nak ingin dicubuan pulau kini, jadi acarilah hula, aba orang seorang siko, agigian orang pula tu kau orang kau. Ada yang mencoba. Bisa ditesan? Lah, kalau ada hula di siko, acari orang gigian tiyo kau nyonya nak kamu orang. Kalau kamu tentu tak bisa mati sana. Mau sakit itu ambo menanggong namarasuan kan sana ambo namarasuan tentu kana lainnya iyo pun indah kalau indah beko katuan indah kalau yo katuan yo yang mau yakin ambo kalau mencari warna kita nanti mau kini insyaallah orang yakin ke Quran jaga kan iya nak ambo jamin jo sadua kanyoko masuk surga kalau nak berosok akhirnya wal akhirat rahimakumullah. Itu tuh lah salamun ala nuhim fil alamin itu dalam Quran surah Al-Anbiya. Kemudian ibu bapak sekalian setelah Abu Bakar kita cari puluh martabat Umar. Kata Nabi ana madinatul suja wa umarul babuha. Aku ini gudang pemberani, Umar pintunya. Jadi kalau Pakaro Barani, pintunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu musuh Nabi yang paling hebat Pak Bu. Sehingga sebab waktu Nabi berjuang menegakkan Islam, ada doa khusus dari Nabi untuk Umar bin Khattab ko. Allahumma a'izil Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan sebab Umar. Kundak masuk Umar bin Khattab masuk Islam, nak jadi kuat Islam kudo ya Allah. Memang Umar tu menjadi pemimpin kafir. Apa nak kecil Umar Pak Bu sebelum Islam? Siapa yang mengikut agama baru yang dibawa oleh Muhammad, nyawanya berada di ujung pedangku ini. Andaikan aku bertemu sedang berdiri, kepalanya aku pancung sedang berdiri. Andaikan sedang duduk, saya pancung sedang duduk. Andaikan saya sedang tidur, saya sembelih waktu dia tidur. Baik itu menunjuk bapak-bapak seorang ketua, yuk adik kandung ketua bana namai kui agama Muhammad tu. Adik ambo, yuk
Wahai prajurit, tolong bawa batu asahan kemari. Langsung hasah tu pedangnya dua. Ambo nak peduli walaupun dia adikku sama sekali. Lah tajam pedangnya, no cari dia. Cari. Kebetulan batamu adikku sedang membaca Al-Quran surat Taha. Quran tu hafal dua kepala, alun adole buku seperti itu, alun adole kitabnya hafal surat Taha nyobaco. Pasti mau ayat yang ke-8. Falahul asmaul husna, mulai kama mancung kapalua dia ko dari belakang, ndak talok de Umar memaci pedang kolek. Langsung talape pedang di tangan, berdiri pun ndak lo sanggup lai, langsung tasumpu tibo di pinggua dia. Oh, adik ko tagajoy, odeka. Bagaimana ko jatuh kak? Dari awal ambo nak do baniek jatuh. Dari awal ambo baniek memancung kepala engkau supaya putih. Bagaimana ko nak jadi kak? Jangankan memancung memacik pedang pun tak taluk. Jangankan memegang pedang berdiri pun tak sanggup. Kini ya kak batanya dia nan babaco usia nama aja. Nabi kami Nabi Muhammad. Tolong bawa bu kasinan. O Nabi Saraka akak bunuh Nabi kami ko bako. Ndak ambo ingin baraja pulau kainyo. Coba bayangkan. Bara hebatnya Umar bin Khattab putih di surat Taha ayat pertama sampai ayat 8. Di kuat dulu suami ibu nagak karengkang-karengkang tangguang. Kok maaf kok awak sama awaknya kau jodoh sampai orang lain ah. Awak kan membuat kopi di dapur. Mau nama aja karengkang ya kalau supaya rancak dalam rumah tangga ya tak. Asal dia mengacau kopi itu ambuhan surat Taha itu 8 ayat. Tidak taha cie, jodoh taha nak seperti itu loh. 8 ayat ambuhan. Akan itu nada apa-apa kuat dulu ibu nagak karengkang tangguang kadang-kadang awak kana dulu pai kailer kau mambali bare kan ya sabalun dia bawa pulang aman nuang disuruh eler tu sangene dulu kak abaco sulit tahan sampai salapan ambu yang kasinan ukirwe anak nang karengkang sekolah payah sagalo macam sudah subuh ambil air bacuan sudah subuh tu sore tak tiupan kana ke air tu niat kana tiana corona sampai tujuh muka suik dapat pelajaran dekinyo lah kalau dulu nak dibawa pulang tu iyo nanti golai akan turun beko ku ado pependahat aku mah sore yasin kalau kanai beko digigit de besok aku mah besok akan sampai karengkang caliat dalam surat ayat pertama sampai 8 falahul asmaul husna tidak sampai bilang kan itu lah nang pokok kajiku kalaulah satu itu dalam wadah ilmu nang kajiku tahu kak jadi apa ndak do boleh dia doan-doan dia giah mana aja aku mak kaji jadi kesudahnya balai pailah adikku tadi dengan Umar bin Khattab menuju ke tempat Nabi. Kebetulan Nabi sedang mengaji dengan para sahabat di masjid. Sedang mengaji, nampak dari sahabat Umar bin Khattab berjalan menuju kasinan. Langsung seluruhnya tagak pak ingin lari. Coba bayangkan resah Umar bin Khattab. Seorang Umar tiba sebanyak tu sahabat namun lari dia mencari seorang Umar. Pas tagak kalari stop wahai sahabat kecil Nabi. Kalau mau caliak kini kedatangan Umar ko elok. Ko nak buruk kalau lu balik. Apa itu lo kalabian Nabi. Andung makile ala makalam bulasan ko 30 alun dilihat ala tamakan Rasulullah tibo di dalam tubuh. Aku Nabi. Nanti balik layar tu aduh jo nanti balik hati tu lain aja leh. Yo banyak macam di balik hati
Oh kabat ado namanya ati kalab. Di balik ati kalab ado namanya ati fuad. Di balik ati fuad ado namanya ati damirah. Di balik damirah ado namanya ati sarirah. Di balik ati sarirah ado namanya ati latai. Di balik alui, di balik nalui. Anabi na tiburi sinadu. Aba kang nabi, cuy nabi ko. Ugang kabajalan nyo na tibo. Berdua. Insya Allah kalau diamalkan sataria bersanad ke guru ajo menyampaikan Al-Fatihah, insya Allah itu tiba Allah namanya bayar. Dua, akhirnya masuk Umar bin Khattab. Inyo masuk dan nyo cari sahabat yang lain tu loh. Langsung nyo menuju Nabi. Dua-duanya sinar nyo adu lutui, ko lutui Nabi. Muhammad tolong aja nambo na ni baca dia ambo ka. Lai ambo mau ngajanya Umar tapi syaratnya ada. Syaratnya tolong engkau ucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Ambo asalkan engkau ajarkan, ambo nambah. Mau bacuan dek Nabi 2 kalimat syahadat, Nabi lo dia membacanya. Tapi tiba di Umar bin Khattab sudah waas ada Muhammad Rasulullah nyobai memakiat sadarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nomor 2. Kece Nabi wahai sahabat tanah tadi aja. Lah sudah menangi dibaca di Nabi ayat inyo menangi nomor dia. Nyobai marawang di padiane Nabi. Kiranya sadang menangi babuah iman di dalam dadunya. Dicaliak urek langsung baurek, langsung idui, langsung badahan, langsung babuah, langsung masak buah panuh sekalian tubuh Umar bin Khattab di iman. Itu kelebihan Nabi Pak. Kalau Nabi kalaulah masahadat kedua panuh. Akhirnya Pak, anak kecil Umar, ya Rasulullah, apa tu kalai? Nak ya Muhammad lai? Ambo bertanya. Sembayang yang dikerajokan di orang Islam tu batu atau salah? Batu? Kok lai batu mando ando mengerajuannya? Yung mangko kami mando, salamoko kami takui dia kau. Engkau ketua kafir dan kafir pun banyak di Makkah pun dari kami. Wahai Rasulullah, kalau memang sholat itu hak, besok ikut rambu sembahyang di muka Ka'bah Al-Musarrafah di hadapan orang kafir banyak. Layak mantu Umar, siapa yang menyentuh orang Islam beribadah, tolong jadikan mayat Umar bin Khattab terlebih dahulu. Bawa yuk Umar kau sebab iman kau panuh di dalam sadang menangis tadi masuk kasudahan besok yo langsung bayangkan di muka Ka'bah tu sadang solat diserang ratusan orang kafir mempunyai senjata tajam, ada yang berkuda, ada yang berlari menyerang kamu semua. Pas kamu lari menyerang, tagak Umar bin Khattab di belakang orang Islam sholat. Stop! Siapa yang berani menyentuh Rasul dan Islam ini sedang sholat, tolong langkahkan mayat Umar bin Khattab. Langsung batrik seluruhnya Pak. Seorang Umar langsung batrik. Kecil orang sedang batrik itu, kepatang ketua itu, aku nak mancung kepala orang. Kini malah ku nyuruh ke menagahan. Trek. Akhirnya pulang, musawarahlah orang kafir. Isi musawarahnya, tolong kumpulkan 200 orang para pendekar, ahli perang, ahli panah, ahli bela diri. Karena gunanya, tolong dicancang besok kapal Umar bin Khattab. Kumpulkan 200 orang ahli perang. Besoknya dia beri senjata tajam masing-masing. Tolong datangi rumah Umar bin Khattab. Tapi waktu itu nyobawa adik sepupunya seorang.
Yolah, lah sudah itu mufakat, besoknya 200 orang pembesar Quraisy pendekar mendatangi rumah Umar bin Khattab. Pas berdiri di halaman seluruhnya, disuruhlah adik sepupunya dulu mengetok rumah Umar bin Khattab. Wahai pemuda, tolong sampaikan pesan kami kepada Umar. Apa Pak? Umar suruh kembali kepada agama yang lama, tinggalkan agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Jika Umar tidak kembali, kepalanya akan dipancung oleh pendekar Quraisy. Tolong sampaikan pesan kami. Maka dia bu kami boleh. Tolong sampaikan. Engkau kan adik sepupunya. Siapa? Supaya dia kau mengetuk pintu. Orang tu dibalik baru. Siapa kecil Umar? Ambo kak. Silakan masuk. Pas masuk, apa kabar? Ambo menyampaikan pesan pembesar Quraisy kak. Pembesar Quraisy, iya. Kini nyobarado di halaman rumah kakak. Sebanyak 200 orang di luar kau. Apa sana? Umar bin Khattab kembali lagi ke agama yang lama. Tolong tinggalkan agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Jika kakak tidak mau kembali, orang 200 orang tu nak cancang kapal wakak. Itu pasang orang tu karake ambo. Dia, iya kak, nang pasang orang tu kalah adik sampaikan. Alah, nang kinin pasang kakak lo sampaikan ke orang. Apa sana kak? Jangankan 200 orang, 10 kali 200, Umar bin Khattab tidak pernah takut. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Sampaikan kepada orang itu semua. Terus apa ya? Jadi kak, bukan walai, iya. Tiba di luar, abah pemuda yang pasan bapak-bapak lah mau sampaikan ke Umar. Ya, jadi nang kini pasan ini mau sampaikan lagi. Apa saja? Jangankan 200 orang, 10 kali 200, Umar bin Khattab tidak pernah takut. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Punah katanya. Apa ada gitu? Aku takkan itu pulang dalam kita oleh akan itulah ada tadi rencana kami membunuh Umar bin Khattab. Itu. Jadi kesimpulan, sejak Umar masuk Islam, banyaklah orang kafir masuk Islam. Ada baru po jo kekuatan Umar, ada baru po sedang kumandan awak jo masuk lagi awak. Pokoknya tapi ujian sangat besar. Umar bin Khattab ini bupak memang dirinya itu berani, tapi jiwanya sangat halus, sangat lembut. Ia berani, tapi hatinya lembut. Teman, setelah Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab pernah menjadi presiden di Madinah Al-Munawwarah. Ammar bin As itu menjadi gubernur di Mesir. Yang menjadi presiden itu Umar bin Khattab. Sewaktu jadi presiden, bukan main Pak Bu. Mau lihat dalam kitab Jawahirul Ma'nun, mau lihat pula dalam kitab yaitunya Tarikhul Khulafa, Itmamul Wafa. Bukan main kalau Umar bin Khattab sedang pemimpin. Kalau ini sangat bersih. Pernah suatu kali dulu Pak Bu kan dah ada listrik karena nggak ada loh. Kalau rapi malam di kalilin supaya tarang. Sedang rapi di istana malam lilin diiduikan, datang anak dari rumah, ya ada kaparanuan ya. Pakaro negara anak atau pakaro pribadi. Pakaro pribadi ya, tunggu sebentar dulu nak. Langsung Umar bin Khattab berdiri, inyopu 2 kali lilin ko sadonya. Nyopu lilin ko. Lama ti lilin ko lah kalam, amang ece nak sabui lah. Adi sabui dia nak, jadi nanti ayah benahi. Pas anak pulang, langsung Umar kotaga, hidup kali ko balik. Lah sudah dihiduikan, batanyolah prajurit dan para sahabat. Pak Presiden Khalifah, anyo sabanta bapak mengicet juana. Ba amat ko di mati badalilin.
Apa nak boleh kami melihat gerak-gerik mulut Bapak? Wahai sahabatku, tujuan aku bukan itu. Apa? Lilin ini milik negara, sedangkan ambo mengeci anak ambo pakaro pribadi. Kalau tidak mau matikan lilin go, berarti ambo makan hak negara aku untuk anak ambo. Daripada neraka jahanam nak menunggu ambo nanti, lebih baik aku ngomong dalam keadaan gelap dan gurita. Apa itu Umar berkata. Jadi kalau kita lihat beliau pun tidak kayu lah. Inyo menjadi presiden banyak, dia memakai baju balai, balampi, ada batu batumbo, baju batumbo. Bayangkanlah, itu Umar berkata, pernah anaknya menangis pulang dan mau sekolah pak. Awal nak sekolah ya, patun, orang ngasih maitong tumbuk Sarawak dah. Awal nak sekolah ya. Anak kecil Umar berkata, nak kau surek salanglah bitih ke Baitul Mal. Kalau kita caranya kini bang, tolong kecil ke orang Baitul Mal, manimu gaji ayah bulan depan ayah bayi. Jadi tibu anak ke Baitul Mal dia surek, indak pitih na dia orang Baitul Mal pak. Nyobale surek tu balik, aku amplop, abawa pulang. Tiba di rumahnya caliak. Wahai Presiden Umar bin Khattab, apakah Anda bisa menjamin hidup Anda 1 bulan depan? Itu sudah menangis Umar bin Khattab, haida pailah sekolah adalah sarwa batubo. Jangankan 1 bulan depan nak, 1 menit pun roh ayah ini tidak bisa ayah jamin, apalagi 1 bulan. Kalau kita jadi presiden Baitul Mal buat seperti itu, jangankan orang tu Pak Jo Baitul Mal tu bisa dipindah. Akan itu, tapi Umar berkata bukan itu yang pandang. Kata orang ini benar. Perkataan orang ini benar. Apakah Anda bisa menjamin hidup Anda 1 bulan depan? Kan dia betul tu nak? Aman nangi Umar berkata sekolah. Jadi kalau dicari beliau bukan lain. Pernah malam berjalan-jalan, terdengar satu rumah anak menangis. Lapar bu, lapar, lapar. Tunggu sebentar dulu nak, alun masak lah. Alun masak lah nak. Tunggu dulu. Alun masak lah. Jadi di toko, di Umar berkata pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, bangun kau menangis anak ibu. Lah 3 hari nak makan pak. Nan ibu ku nak tantui ku Umar berkata dah. Bangun kau nak makan. Suami ambo diajak pai perperang dengan Presiden Umar bin Khattab. Meninggal di medan perperangan. Jadi nan ibu masak kok ganti pau be atiana ambo memasukkan kerikil ke dalam pariwak kau. Kerikil kolah nambo kacau-kacau mau be atiana. Tunggu masak dulu nak, tunggu masak dulu. Bilo ka masak. Akhirnya langsung Umar bin Khattab tagak. Pai ke istana, hai prajurit, tolong ambil 2 karung gandum, letakkan di pundak muka. Mana kau nona kamangke, wahai Pak Presiden? Apakah kalian bisa menjamin dosaku nanti dari kiamat? Kau dosa, you nak tahu Pak? Dosa kami, you nak tahu bodoh. Kalau nak tahu, tolong letak. Langsung Umar bin Khattab tiba di sinan, bu. Ibu istirahat juana, ambo bisa masak. Nyom masak gandum, makan lauk dengan anak. Alun sampai ibu ko makan lagi. Kalau tak aku cara bapak andaknya jadi presiden di sikau. Ndak Umar bin Khattab tu andaknya loh pak. Tunggu dulu bu. Makanlah dulu bekom sabuya. Jadilah sudah makan bu, yang Umar bin Khattab tu ambo. Karena rakyat ambo banyak. Iko baru bisa mencari ibu kembali. Kuabih gandum kau, pailah ke istana. Itu. Jadi waktu Pak Wali tadi memasang-masang lampu. Tuh baca lagi katakan nama Umar bin Khattab tadi. Oh Pak Wali, kau yang mana Umar bin Khattab tu dari tiga. Kan itu Pak. Itu dah tahu yang kedua dari Wali. Kan itu lah. Mau caliat dari itu pasang lampu di situ caliat mik. Aku lah sabuju Umar bin Khattab nanti bapak ni. Alhamdulillah lah doa Pak Wali ya. Alhamdulillah. Itu.
Jadi itulah Umar bin Khattab. Jadi awak calik ini berani, tapi hatinya ini berani, hatinya. Bah, dia mau jualan di salah saya kampe kini. Dua baru, atau bila kita bertemu dua lagi. Eko yang teraki duit kebatina. Jadi amasuk lo Usman lain. Usman. Jadi Abu Bakar ala Umar ala Usman. Imam Usman ko kece Nabi, ana Madinatul Haya wa Uthmanu babuha. Aku ini gudang pemalu, Usman pintunya. Jadi Usman ko pemalu. Apa malunya? Malu meninggal sumayang, malu babuik doso. Dalam ampe sahabatku Usman ko nang kayo. Sehingga sampai kini tiba kita di Makkah, Madinah, itu ada namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Ada kebun korma diwakafkan di Utsman, dipelihara di orang dari dulu sampai kini. Abis salo Hotel Bintang 5 atau Wakaf Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ko inyo kayo tapi pemurah. Ada namanya di sini Ja'ranah. Biasanya kalau orang tu ke Mekah pula di Tan'im ambil mikat, kuda di Hudaybiyah itu di Ja'ranah. Di sini kita mengambil mikat untuk umrah nak kedua, yang biasa kalau pergi umrah. Jadi ada semua tu punyanya Yahudi. Sialan dah air membalik. Jadi Utsman bin Affan punya cuba membalik semua tu kawan Yahudi, dan namanya menjual. Tapi orang Islam payah waktu itu pitih nak barang air membalik. Kadang orang tua kan. Adi suruh di Utsman, ambo balilah semua ko barang. Dah bisa dah. Akhirnya takah tu lah bu. Kalau tak bisa di Bali, ambo kontrak 3 hari semua kah. Kalau kontrak nama ada, abarang kontrak 3 hari sekian. Selama Utsman mengontrak, nyosuruh orang Islam membeli tibu banyak-banyak pak, membeli banyak-banyak. Tolong ambil air ku bakal sebulan bagai. Tolong biar ia ku banyak-banyak. Selama 3 hari itu, ia seperti ikut orang Islam baduyun-duyun ambil air. Tak masuk orang Yahudi kayak ambil air. Lah 3 hari baru ulang ambil air, lah banyak. Alah sudah 3 hari tentu pulang ke orang punya. Kalau 3 hari yang mau kontrak, akhirnya kau ambil lah semua kau balik. Lah tiap ibu ku menunggu semua dah ada juga orang ambil air. Lah sehari dah ada, 2 hari dah ada, lah seminggu dah ada. Maka do lemo bakal sebulan orang air dah dia di Utsman. Akhirnya lah 2 minggu dah ada dia membeli air, nyo carilah Utsman kolai. Utsman, abalilah semua kau. Di Bali di Utsman bin Affan, inyo wakafkan ke orang banyak. Sampai kini masih ada semuanya di Jakarta. Aku Utsman bin Affan. Lah kemudian beliauku kelebihannya ada. Satu, lalu di perkuburan nyaman lagi. Lain macam lihat kubur nyaman lagi. Kok kalau saya nampak kubur mana lagi? Saya sahabat yang lain bertanya Utsman, namamu sudah ditulis di dalam surga. Engkau sudah menjadi ahli surga. Kok manangih juolai satiok lalu dake kubur. Anak kecil Utsman, kubur tu kalam sakalam-kalamnya pak. Ambo makan malam jo keluarga di rumah. Sadang malam mati lampu sadang makan. Sabanta lampu mati lah hilang panganah. Padahal keluarga masih di situ. Maka dimakan masih nampak. Sekejapnya kalam akal hilang. Apalagi dalam kubur keluarga tidak ada. Maka dimakan tidak ada. Kalamnya berketerusan. Itu nama gue ambo manani. Utsman dijamin masuk surga
Lai manangih memikir nasib di dalam kubur. Konon lakok konon. Awak. Iya betul. Ladoh nanti jamin masuk sarugo di siko. Kau rencana, iyo ka masuk sarugo. Ladoh nambaniye ka masuk narako sorangnya. Indah singgah di narako sabanta. Singgah di narako. Jadi rencana tahu ya ke sarugo itu. Iyo. Alhamdulillah ya. Kalau yo boleh kita ziarah kubur, tapi ada suara nanti kutuk de Allah Ta'ala. Salah satunya suara galak-galak di pakuburan. Itu salah satu suara nanti kutuk de Allah Ta'ala. Jadi kok ziarah awak di pusaro, tolong kana diri awak. Onde ma kini yang menanam kubur mak. Sudai ko mungkin kubur bolo kadi tarangan orang lain. Kini yo mak masuk kubur sudai ko mungkin ambo bolo lain. Jangan kagadangan hati awak di sini nasi orang di alam kubur tu awak lu tahu. Awak aduh mendoa, aduh makan bagai boleh tapi tolong dijarang saketek dari kubur. Jangan dia teh kubur tu mana makan. Kiko orang merasai kan dicambuk di muka nakinya makan dan teh kubur tu. Aku kubur ada siko. Tu mangkuawak di kampung apa ado sakete lorongnya atau tampeknya silakan di sini. Iya dong. Nah itu sebab tanda-tanda kurang namati artinya idafantum mautakum falam tak tabirulah. Kamu tanam mayat kamu tapi kamu tidak